Halo, ketemu lagi di Offside Duo episode hari Selasa dan sesuai prediksi kita banyak kalau misalkan City akan menang, MU akan menang walaupun nggak menang mudah ya ternyata ya. City juga nyata nggak menang mudah. Tapi mungkin 20 ya. Tapi gue bener kan, Chelsea Arsenal imbang kan. Gue prediksi imbang kan walaupun memang lo prediksi Arsenal sedikit ada di atas, tapi gue prediksi kemarin imbang sih, dan terbukti dari permainannya pun menurut gue dua-duanya jelek ya. Menurut gue nggak layak ditonton sih seperti biasa. Makanya lu susah prediksi karena tergantung form of the day-nya. Kalau Arsenal asumsi kemarin main bagus, dilibas itu Chelsea. Paling yang salah adalah Chelsea mainnya gitu-gitu aja satu musim, makanya mereka berada di rank 11 kan. Jadi silakan banggakan 2 UCL. Ngomongnya 2 UCL terus sampai lu degradasi, yang penting 2 UCL. Tapi emang tapi di tengah pekan ini kan ada Liga Champions, nggak ada yang big match ya kecuali Milan sama PSG. Chelsea ketemu siapa? Chelsea ketemu emang Chelsea nggak ada dong. Gua sampai tricky. Salah gua. Arsenal ketemu Sevilla, MU ketemu Copenhagen, terus juga siapa lagi? Inter ketemu siapa Inter ya? Gue lupa. Pokoknya terus juga Inter ketemu Leipzig apa ini ya? Apa Red Bull ya? Oh, Salzburg. Ketemu Salzburg, kemudian Galatasaray ketemu Bayern Munchen. Apalagi nih? Terus juga ada Sevilla lawan Arsenal. Gue live Sevilla Arsenal sama PSG Milan. Barcelona lawan Shakhtar. Ya. Terus Celtic Atletico, Newcastle Dortmund sama PSG AC Milan. Dan juga udah City ketemu yang boys mah gampang banget ya. Tapi kita kemarin melihat bagaimana Ajax kenapa coach sama Utrecht dipantatin sekarang? Dipantatin. Gila loh. Tapi ketemu Utrecht rank 16, Ajax itu. Iya, maksudnya tapi kan minimal Utrecht menang lawan Ajax kemarin kan. Ya Ajax lagi gila, lagi hancur. Inilah bahwa klub sepak bola yang sukses itu tidak hanya tergantung pemain, pelatih, tapi juga manajemen. Iya. Kalau manajemen berantakan, ya lihat contoh Ajax sekarang. Semenjak ditinggal Overmars itu trennya menurun terus. Iya. Yang juara Feyenoord. Terus mereka benar-benar hancur. Ya sama kemarin. Bahkan Overmars tahun pertama di Antwerp langsung juara. Tapi maksud gue juga faktor pelatihnya kali ya kan. Ditinggal pelatih kan juga ngaruh kan ya. Bukan hanya Ajax ditinggal pelatih bagus kan udah puluhan tahun. Ya, cuman kombinasi itu kali ya. Iya. Kombinasi ditinggal pelatih, ditinggal banyak pemain, pembelian pemain, internal yang ribut, kayak gitu-gitu. Tapi kan memang biasanya ada fasenya tuh ya, kayak Ajax pun juga dulu dominan, tapi sempat ada masanya diselak sama kayak PSV, ada Twente pernah juga juara kan. Artinya mungkin ini dalam tahap regenerasi yang juga mandek, karena waktu ditinggal Ten Hag kan sempat dia belanja gede-gedean yang bukan Ajax banget kan sebenarnya. Dan sekarang mungkin lagi mencari talenta-talenta mudanya yang bisa menjadi backbone-nya, atau mungkin ngambilin dari pemain-pemain yang lebih pengalaman, bisa kayak waktu Tadic misalnya dulu kan. Dan pembelian pemainnya hancur. Iya. Bener-bener hancur, yang nggak layak main di Ajax dibeli semua tahu siapa? Mislintat. Oh, Sven Mislintat yang bermain Arsenal ya. 3 bulan dipecat. Mislintat 3 bulan dipecat. Di Arsenal juga cuma berapa bulan, ribut kan nggak salah, sama di sini juga dipecat. Tapi sekarang kita melihat ada beberapa pertandingan di Liga Champions. Mungkin yang menarik adalah kemarin bagaimana kalau ngomongin MU coach, kita mungkin bilang harusnya menang dengan mudah gitu, atau minimal skornya 2-0 ke atas ya. Tapi kesulitan. Gue bilang kemarin itu adalah menang dengan rasa bonjok gitu. Gue menang tapi rasanya kalah gitu ya. Karena lawan Sheffield dari awal sampai akhir nggak ada bagus-bagusnya tuh main di luar menangnya gitu. Nggak ada permainan yang ngalir, nggak ada chemistry, nggak ada peluang-peluang yang berbahaya yang benar-benar matang dari open play. Dan gue sekarang udah menyalahkan Ten Hag di sini, karena di satu sisi kalau orang bilang sekarang pemain masih banyak yang absen, ya masa lawan Sheffield pakai alasan main absen kan, artinya ya emang nggak jalan ini, terutama dari lini serangnya nggak ada chemistry antara Rashford, Højlund dan juga. Lo harus tahu kapan gini. Kalau masalah Chelsea, lo bilang siapa yang salah? Chelsea pemainnya. Karena menurut gua pemainnya belum lengkap. Kan kemarin makanya dia nggak pakai. Jadi ngaruh juga dengan cedera. Tapi banyak banget dia yang cederanya loh. Betul. Dibanding cuman pemain Chelsea yang cedera levelnya sama yang 11 starter. Ya. MU yang cedera itu lebih punya nilai tambah daripada yang starter sekarang. Nah, pengaruh sama kayak Barca.
Barca 6 pemain cedera, termasuk Pedri, De Jong, Rafinha sama Lewandowski. Masih jalan. Itu ya jelek juga, tapi masih jalan. ngaruh, pemainnya ngaruh. Jadi kalau kasus Chelsea, gue juga nggak nyalain Pochettino, karena terlalu baik pemain dan pemainnya itu selevel. Oke. Sorry. Karena pemainnya selevel, harusnya Chelsea itu lebih baik. Karena kalau ini sembuh pun, dia paling rotasi dan dia sering melakukan itu, tapi identitasnya belum dapat. Nah, itu salah Pochettino. Ten Hag, kalau mau salahkan dia mungkin 50%. Xavi mungkin 50%. Ya karena pemain yang hilang itu benar-benar pemain penting. Yang punya nilai tambah. Jadi lo harus lihat satu pertama yang cedera siapa. Tapi bahwa MU belum kelihatan, betul. Itu tapi kan nggak kalau bisa dipungkiri. Dibandingin Pochettino kan Ten Hag udah ada adaptasi 1 tahun Pochettino baru 9 pertandingan. Plus poinnya di situ, makanya Pochet karena baru-baru oke lah merem. Walaupun sampai sekarang nggak ngerti Chelsea main kayak apa itu. Gue rasa Arsenal match terbaik mereka itu. Gue setuju sih, tapi minimal lawan Arsenal itu Chelsea itu menurut gue solid di belakang sama tengah, tapi adalah dia nggak punya penyerang kemarin kan, karena kemarin nggak ada striker dari babak pertama kan, Cole Palmer, Sterling sama Modric kan. Nah menurut gue itu yang menurut gue masih kekurangan Chelsea ketika nanti mungkin ditutupi ketika ada si Broha, ada si siapa, Nkunku. Ya maksud gue ada Nkunku kan bagus lah. Nkunku kan bukan real striker juga, lebih ke winger. Tapi dia bisa main ke tengah gitu ya. Biasa. Dibanding Nicolas Jackson, gue prefer Nkunku kemana-mana. Tapi Nicolas Jackson minimal real striker. Tapi bego kalau cuma babak kedua mah. Emang kualitasnya begitu. Gue setuju. Bego banget. Emang kualitasnya pemain Chelsea kan di luar Casado sama Enzo, tapi dibilang mereka benar-benar menonjol nggak juga. Iya kan? Nah, itulah Ten Hag minimal kalau 2 center back-nya balik something. Kalau Højlund lebih disuplai akan menjadi sesuatu. Iya. Ngerti nggak? Tapi kan kalau kemarin non Sheffield nggak ada hubungannya sama back sama sekali, coach. Itu kan golnya juga dari Hezbollah kan. Ya, tapi masalah Rashford Bruno kan ini udah berbulan-bulan. Iya. Maksud gue berarti artinya ini bukan lagi hanya salah pemain, tapi juga pelatih menurut gue. Dia bisa punya opsi lain gitu kan. Enggak, dia nggak punya opsi lain. Kalau ada Garnacho, ada Mason Mount. Karena Garnacho kita udah sering bahas. Kalau dia jadi starter nggak pernah main bagus. Lawan Palace bagus di Carabao, terus juga yang abis berikutnya ya kan. Tapi kan lawan ini coach, lawan Sheffield gitu menurut gue kan. Betul. Yang jadi masalah kan kalau lu bilang Garnacho untuk gue is not an option sebagai starter. Kalau jadi starter pun belum garansi. Pilihannya nggak banyak juga. Ya nggak banyak, tapi mendingan dicoba daripada nggak sama sekali ya. Berminggu-minggu hasilnya dengan sama gitu kan stagnan. Kalau itu betul. Harusnya makanya itu gue bilang kesalahan mungkin 50% nggak berani cadangin Bruno sama si itu Rashford. Sama Rashford. Gue lebih 70% sih kalau ini salah Ten Hag menurut gue. Kalau gue bilang harusnya nggak ada alasan lagi kalau nanti semua datang. Ini kan bukan matematika dalam arti mereka performanya jelek, bukan belakangnya lebih ke depannya, tapi sinergi antar pemain ini. Kalau ada Varane sama Martinez, walaupun kemarin nggak kebobolan 1 lewat penalti doang. Artinya defense cukup bagus, tapi apakah ada sinergi antar 2 pemain ini? Belum tentu juga. Belum kelihatan. Ini yang penting harus dicari oleh Ten Hag di mana pemain yang lebih cocok. Kayak Arsenal tahun lalu, setelah 3 tahun dapat 11 yang cocok, main itu aja. Which is salah juga, kadang nggak pernah dirotasi sehingga pemainnya burn out. Jadi pegang tim itu nggak segampang itu. Tapi gue rasa lu bisa ngejudge nanti kalau seandainya apa yang gue bilang, MU itu harus menang 6-7-8 pertandingan beruntun, mau ugly win mau apa, untuk meningkatkan percaya dirinya. Moralnya. Ini udah 2 ugly match. Ya kan? Akan kalau saya ini terjadi, lu akan lihat mereka akan lebih bagus lagi mainnya. Jadi tidak semua bisa dimatematikkan kalau ini nggak main, ini nggak bagus, itu apa enggak. Ada faktor non teknis yang butuh kenyamanan antar pemain. Tapi gue melihat sebenarnya nggak jadi alasan ya, karena menghadapi Sheffield. Kalau alasan gue setuju. Sheffield sih parah banget. Gue setuju. Tim terparah menurut gue ini, dan dia nggak bisa main sama sekali. Dan kita sepakat soal itu di preview bahwa ya bahkan gue di DP gue nggak mau bahas MU karena harusnya MU menang titik. Iya. Dan tidak ugly win. Ya dan
apa ya, ini masalah individualnya aja nggak keluar gitu. Dan gue melihat ada shape dari skema MU tuh kayak nggak jelas coach maunya kemana gitu kan. Dan ini menurut gue Ten Hag yang menurut gue harusnya memberikan itu tanggung jawab Ten Hag. Ya kan, tapi nggak jelas. Ten Hag masih pede bahwa ini akan berjalan, ini akan ada hasilnya. Karena dia punya pengalaman juga kan. Dengan whatever timnya lah. Ya, walaupun belum pernah meraih di level tertinggi kayak Premier League ya, pressure-nya beda. Apalagi MU yang 5 tahun terakhir pelatihnya semuanya gagal gitu kan. Tapi kan seperti gue bilang, gue lebih optimis daripada fans MU bahwa nanti kalau kembali lagi justru gue lebih ngeri sama MU daripada Chelsea. Itu udah berkali-kali gue bilang. Karena gue lihat Chelsea is going nowhere. Memang awal-awal banyak cedera, tapi yang cedera itu ya selevel semua. Jadi mereka balik nggak ngaruh juga. Cuman Pochettino baru 3 bulan. Betul. Itu gue paham. Kita kasih dia kesempatan dulu lah. Cuman sampai detik ini main kayak apa mereka gitu. Tapi memang Chelsea yang dulu pun juga gue berapa kali even dia di eranya Mourinho gitu ya. At least kualitasnya ada. Individual. Nah ini siapa kualitas individual? Kemarin itu sebenarnya gue melihat ada titik bright side dari Chelsea adalah minimal dia kemarin nggak situ. Gue bilang tengah ke belakangnya coach. Gue ngeliat Colwill. Ini pemain ketenangannya sangat luar biasa ya di usia masih muda. Dia bisa jadi back kiri juga cukup bagus. Di back tidak juga fair bagus. Kalau lu ngarepin pemain kayak Colwill karena dia masih terlalu muda, jam terbang terlalu dikit, pada saat dia main jelek, dia nggak bisa salah dikit. Benar. Gol terakhir itu Gusto yang main. Itu goblok. Itu goblok kan. Itu kayak TAA banget itu. TAA selalu lepas pemainnya ke yang kedua. Kayak gitu ya. Yang kedua, angkat tangan ya makanya. Itu ya. Dan itu akan sering terjadi. Padahal kalau dia nyerang lumayan agresif. Nah, itulah kalau gue bilang Chelsea ini nggak punya banyak pemain yang memberikan nilai tambah. Nah ini yang gue bilang kemarin, bahkan dari 5 pertandingan terakhir gue bilang ini malah Gusto apa sih, bahkan sempat bilang dia adalah salah satu back terbaik fullback di Liga Prancis kan. Tapi berapa kali gue lihat malah Gusto kayak nyerangnya lumayan, tapi untuk sisi defense jauh banget dah. Liga Prancis, come on. Iya kan itu ya. PP juga Liga Prancis. Balogun ya. Lacazette top skor kedua loh Liga Prancis. Dibuang dari Arsenal, tiba-tiba top skor kedua di Liga Prancis ya. Dan Liga Prancis masih di bawah Eredivisie loh. Lu tahu betapa hancurnya Liga Prancis. Tapi gue suka kemarin shape-nya bagaimana kombinasi senior junior si Thiago Silva Colwill ya. Kukurea pun kemarin lumayan, walaupun harusnya bisa lebih bagus lagi, tapi ini tinggal mungkin kalau dari Reece James udah fit di kanan dan juga di tengahnya itu full, menurut gua belakang tengahnya udah oke. Tinggal depannya coach, menurut gua PR itu besar banget di depan tuh. Justru sekarang gue tanya, yang supply bola itu siapa sih? Ya dari saya, nggak mau sama Enzo kan? Iya. Enzo bukan tipe kayak Kevin De Bruyne. Bukan. Dia kan? Lebih ini. Nggak punya mereka. Maunya mau nggak mau dari sayap itu. Ujungnya kan crossing. Nah, iya, crossing sayap. Lu punya Jackson. Mudik suruh crossing. Jadi gol. Satu jadi gol 1000 ke arah burung. Tapi itu sengaja apa nggak sengaja? Kamu masih harus kita perdebatkan sih. Iya. Kelihatan dia matanya udah mengarah ke tiang 2, ke arah Sterling ya. Ke arah Sterling. Tapi ternyata akurasinya jelek. Ke gawang. Tapi itu kesalahannya di Raya sih menurut gua. Gue bilang enggak. Raya posisinya menurut gua terlalu maju. Dia harus ambil risiko itu. Karena defense terakhirnya terlalu ke depan. Jadi harus mengisi gap di situ. Dan dia pendek sih soalnya juga si Raya kan. Pendek. Nah kekurangannya dia itu pendek. Tapi posisinya udah benar kalau gue bilang. Bahwa berapa gol sih kita lihat kayak gitu di jarang. Nyaris nggak ada. Tapi itu jadi gol terbaik bulan ini pasti ya. Bukan gol ini, itu menang balon apa? Puskas semua gitu. Dan itu lucu banget. Dan Pochet masih bilang itu sengaja. Ya, sure. Udahlah, capek. Udahlah, fokus ke ring sebelah saja loh. Dan itu baru kita lihat 30% yang Modric. Gila nih, tapi minggu lalu kan kita baru ngebahas ya soal Modric. Gue bilang ini orang harusnya punya potensi lebih, walaupun memang secara harga overpriced banget. Tapi kalau dia bisa ditempatkan di tim yang benar, yang ada supportnya, harusnya dia sedikit bebannya berkurang. Nah sekarang kan Chelsea mainnya parsial semua tuh, mainnya sayap-sayap, crossing-crossing. Kenapa dia sering diganti di menit 65? Karena nggak keterlibatan dalam game-nya hilang. Nggak ada. Involvement of the game. Selain corner itu sama gol itu, penalti nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Dan orang masih teriak, ya gue sih happy-happy aja kalau dia tiap minggu main gitu loh. Jadi lu fokus aja ke 2 UCL, teriakin aja terus 2 UCL itu. Nah menurut lo kemarin momentum yang membuat akhirnya Arsenal bisa
berubah momentum selain karena dari blundernya si siapa Sanchez apa yang akhirnya lu kan bilang Arsenal jelek, nyaris nggak ada peluang. Ya karena Chelsea nggak kalah jeleknya. Lu main di kandang udah unggul 2-0 malah lawan tim jelek lu kebobolan. Iya, malah nunggu juga. Iya, kan? Terlalu santai dan akhirnya Sanchez membuat blunder yang fatal banget dan itu menurut gue jadi momentum berubah kan. Ya itu juga sama, gue juga bisa bilang Raya juga buat blunder yang fatal. Iya. Cuman maksudnya kan ketika Chelsea sudah bikin momentum 2-0, nah itu jadi akhirnya merubah anginnya gitu kan. Ditambah menurut gue pergantian Arsenal itu cukup tepat tuh. 2-0 itu kan satu penalti dan layak penalti. Oke, no discussion. Dan satu gol jatuh dari planet, udah bukan dari langit lagi. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa dibilang ini sebuah set piece atau set play yang benar gitu. Secara permainan jelek. Iya. Jadi dua-dua jelek layak seri. Ya, tapi di sisi positifnya buat Chelsea adalah dia juga bisa mematikan serangan-serangan Arsenal. Ya, Saka kemarin menurut gue frustasi. Babak pertama, babak kedua diobok-obok gitu. Setelah pergantian pemain juga kan, tapi Kukurela berapa kali, 2-3 kali dilewatin sehingga meng-create sikon yang berbahaya untuk Arsenal, untuk Chelsea. Dan Declan Rice kemarin top banget sih, kerja keras mati-matian, menjadi pemain nomor 6, pemain nomor 8. Tapi Odegaard kembali hilang. Iya, makanya ini kan nggak diganti kemarin kan. Iya. Dan juga menurut gua kemarin Jorginho kayak nanggung ya, kenapa nggak pasang Partey dari awal ya? Nah itu juga inilah kenapa gue selalu bilang Arteta nggak in dulu. Jadi nggak bisa memenangkan di tengahnya tuh kemarin. Kualitas pelatih ya memasukkan 11 starter yang benar. Minimal Partey masih bisa kasih end passing, assist yang terakhir. Dan reaksinya tapi cukup bagus sih, dia masukkan Emil Smith Rowe, mencoba terus juga. Yang bagus super sub-nya kan? Si Trossard cetak gol, Tomiyasu main keren, ya bagus, kan? Tapi lihat aja next match tetap aja Zinchenko main, Odegaard main, Martinelli main, udah gitu aja terus. Ya tapi minimal buat Arsenal patut bisa berbesar hati lah, masih belum kalah coach. Terlepas ini dibilang secara permainan enggak begitu Arsenal mau menang 10 UCL, I don't care. Nggak bikin gue lebih kaya, ngerti nggak? Iya kan? Ya, tapi sebagai fans kan lu seneng gitu. Iya, sekedar lu lihat tahun lalu Barca juara. Emang terus gue gimana? Nggak happy. Gue happy karena Rexona masuk setahun. Itu bikin gue happy. Gitu. Iya kan? Bukan karena mereka dapat UCL, makanya Arsenal mau 10 UCL, I don't care. Biarin fans Chelsea bangga-banggain 2 UCL itu sementara di luar babak belur. Nggak penting lah. Di dunia nyata babak belur, ngerti nggak? Silahkan. Mungkin kalau coach tadi bilang dia lebih optimis dari fans MU manapun, kalau gue lebih optimis dari fans Arsenal manapun terkait Arteta ya. Karena gue so far walaupun Arteta belum bisa bawa juara yang bergengsi, tapi gue suka dia memegang timnya. Walaupun masih ada evaluasi. Musim ini berapa kali musim keempat loh. Blunder dia sih, eksperimen nyoba pemain musim ini nggak ada cuman satu match. Lo tau yang bagus main siapa? Lawan PSV. Di IPL zero main bagus. Ada lah di awal-awal yang lumayan. Nggak bagus, beneran nggak bagus. Dibandingin 3 pertandingan terakhir sih. Jer. Ya. Arsenal kapan main bagus? Di awal musim bagus lah. Apa musim ini? Iya. Ada Jerry nih. Di belakang kita lagi ada Jerry sama Afif. Abis ini mau tapping juga. Siapa ya? Di awal-awal. PSV jelek. Ya tapi di UCL, IPL ada di awal musim. Gue lupa. Kagak ada. City ngimbangin City. Ngimbang City berapa peluang mereka create? Tapi maksud gue City-nya mati tapi menurut gue juga. Iya. Oke. Tapi gimana dulu nih? Maksud lo ofensif yang menang banyak dan juga mainnya bagus. Kayak musim lalu. Peluangnya banyak. Tapi kan musim lalu nggak menang lawan City. Iya, tapi mereka lebih bagus, lebih ofensif. Secara permainan ya. Bagusan musim lalu. Iya. Bagusnya musim lalu. Padahal musim ini 250 juta dikasih. Iya. Justru itu menurut gua akhirnya menjadi Arteta tuh jadi mencoba eksperimen banyak dengan adanya pemain-pemain baru itu kan. Tapi lu tetap pilih Ben White. Saka itu berkali-kali sama Ben White nggak jalan. Karena Ben White jarang maju, jarang buka ruang, jarang membantu Saka. Ini karena pemain hebat aja dia lebih pintar, ngerti nggak? Iya. Di satu sisi juga kemarin City habis unggul 2-0 turun banget coach. Kenapa menurut lo dia segitunya ya sekarang ya secara permainan tuh? Apa mungkin sekarang taktiknya Pep lebih sabar? Enggak. Atau memang sekarang pemain-pemain kreatif bilang agak blunder meremehkan Gundogan. Iya. Kalau nggak ada Gundogan, ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, oke. Kevin De Bruyne lagi cedera juga soalnya.
Pemain kreatif sih emang dia kemarin kurang banget selain Bernardo ya. Dan Gundogan itu benar-benar menutupi kekurangan Kevin De Bruyne, menutupi kekurangannya Bernardo Silva, menutupi kekurangan Rodri. Di mana dia ada? Nah, itulah agak dia beli Kovacic, Kovacicnya flop. Ya. Nunes ya masih so-so lah karena belum main, jarang main juga. Nggak bisa salahin dia juga. Baru 1-2 pertandingan main kan. Yang lain nggak. Jadi gue nggak heran kalau City itu agak menurun. Tapi menurut gue juga shape-nya jadi berubah ya karena dia sekarang dengan adanya Alvarez mau nggak mau mengorbankan dari wingernya ya. Kayak Bernardo tuh akhirnya jarang masuk ke. Bahkan gue nggak ngerti juga kan? Grealish nyaris nggak pernah main lagi. Iya. Dan Doku tuh bagus ya, maksud gue untuk menjadi pemain yang gerasa-gerusuk untuk cut inside. Tapi efektivitasnya masih jelek ya coach. Dan akhirnya sumber golnya, kontribusinya masih jelek. Iya, dan efektivitasnya hanya dari Haaland lagi gitu kan, nggak ada yang nyetak gol. Grealish itu bukan pemain yang gocek-gocek lagi. Iya. Tapi dia narik 2-3 orang. Betul. Yang dimanfaatkan Haaland. Tahun lalu juga akhirnya dia buang bola ke Haaland kan ya. Makanya itu gue nggak ngerti apa yang terjadi antara Grealish dan Pep. Tapi Grealish juga dengan tahun lalu kontribusinya cukup besar kan. Betul. Gak ada Gundogan, gak ada Kevin De Bruyne, ya. Ditambah Fodennya juga. Tapi ini mirip kayak Foden abis Piala Dunia ya. Tiba-tiba nggak dipasang lama, Grealish yang dipakai terus. Kayak kita bertanya-tanya kenapa Foden hilang gitu. Sementara Grealishnya justru bisa dapat kesempatan utama terus. Tapi kalau kemarin lu lihat dari Liverpool juga bisa menang dengan cukup nyaman walaupun di awal-awal juga itu nggak nyaman juga. Lawan 10 orang butuh penalti untuk merusak lah. Secara gol kedua kan bonus karena Everton menyerang kena counter ya kan. Tapi mereka butuh penalti. Nggak ada match yang apa namanya? Satu tim dominan minggu lalu. Kecuali Newcastle menang cukup besar ya 4-0 lawan Palace. Barca main ancur-ancuran, tapi menang juga. Nggak layak menang juga. Madrid seri. Oh iya, Madrid juga. Milan itu lagi super membosankan. Sampai gue super happy. Gue untuk Just Talk member gue nggak bikin video. Oh iya, karena Juve Milan apalagi nggak ada bahan lagi ya? Juve Milan sama Barca. Oh iya, Barca. Mau bahas apa 2 match ancur-ancuran gitu? Ya, paling yang diangkat si pemain debutan muda itu ya, si Giroud itu ya. Iya, cuman nggak layak menang Barca. Ya, tapi bagusnya adalah dia tetap bisa mempertahankan mentalitasnya, memenangkan pertandingan even ugly win ya. Itu yang tetap penting untuk itu liga. Digendong sama Ter Stegen kemarin. Iya, dibombardir. Bener nggak, Viv? Betul. Panjang nih kalau udah Afif yang masuk sini, ntar ngomongnya ada lord-lord lain yang muncul dari Barcelona. Tapi ya satu sisi akhirnya juga Bellingham nggak lagi jadi sorotan, memenangkan pertandingan untuk Madrid yang selalu menjadi match kayak gini akan sering terjadi. Lihat aja. Terus yang disalahin Bellingham ya enggak. Nah, Malaysia tuh coach. Apa? Gui bacanya. Iya, Gui. Iya. Gui doang. Gui. Iya. Malaysia tuh. Tapi ya ini bagus lah. Tahun ini banyak pemain-pemain yang di saat main cedera diorbitkan kayak Fermin Lopez kemarin udah dari tahun lalu mulai masuk, tahun ini juga belum terlalu bagus. Tapi kan sekarang menurut gua karena backbone-nya dia udah ada, jadi dia bisa menyelipkan pemain-pemain muda ini kan. Bukan, karena dia nggak punya pilihan. Iya, 6 pemain cedera. Banyak pemain cedera. Terus lu kalau lihat di bench, yang gue kenal cuman Christensen sama siapa? Lamine Yamal. Sama Araujo. Yang lain muda semua. Iya. Tapi kan satu sisi dia tengah ke belakang, belakang sama tengahnya udah lumayan aman itu. Di saat defense-nya udah lumayan aman. Kemarin itu nggak jalan sama sekali loh. Ya karena depannya kalau cuma tengahnya justru. Oh ya, supply-nya sih. Kreativitasnya nggak ada kemarin memang. Lu kehilangan De Jong, Pedri selesai. Iya. Xavi keseret, main otot doang. Ya, Xavi kan memang bukan pemain kreatif, cuma lari-lari doang kan. Iya. Ya, tapi ini menarik karena La Liga sementara Griezmann kemarin cetak hat-trick gitu. Atletico ya akan tetaplah menjadi Atletico seperti biasanya, menjadi pengganggu doang, tapi nggak akan bisa mengejar Madrid sama Barcelona ya. Jerman juga kemarin nggak ada kejutan yang berarti. Kane tetap cetak gol. Leverkusen kemarin menang ya, gue lupa. Menang ya, Leverkusen di papan atas. Yang kejutan itu ya Utrecht sama Ajax, itu baru kejutan. Inter menang, ini membuat sekarang puncak klasemen. Thank you ya Juventus, walaupun gue benci banget sama Juventus, tapi kemarin gol hokinya
Itu lo aneh banget sih gue Deflect dari main Milan dan Mirante yang ditakutkan akan membuat fans Milan deg-degan. Menurut gue Mirante kemarin main bagus, jadi bukan salah dari Mirante-nya. Bagus amat juga. Oke lah save-nya coach kemarin 3 save dia yang cukup krusial di saat apalagi udah 10 pemain dibombardir. Menurut gue Juve-nya kemarin malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bagus juga. Shooting lawan jauh 10 pemain nggak bisa memanfaatkan betul. Tapi ya tim Allegri. Milan, Juve bagus membuat Inter akan di posisi. Oke, gue kalau diajak taruhan nih, gue lihat dulu pelatihnya siapa. Iya kan? Iya. Kalau si Inzaghi masih oke. Pioli ayo. Tapi kan Inzaghi belum pernah juara Serie A sekarang. Nggak perlu ya. Gue merendah dulu nih. Yang penting taruhan gue menang kan. Tahun ini harus juara kan ini tahun. Nggak perlu, yang penting Inter di atas Milan. Oh iya, itu dia taruhan hoki ya. Iya. Gue nggak pernah bilang harus juara kan. Iya. Tapi yang gue masih nunggu jadi kepastian taruhan lo yang challenge lo yang Milan juara grup itu udah nggak jadi ya? Nggak jadi. Nggak ada sponsor? Gue kasih dia kesempatan untuk mundur dan dia ambil kesempatan. Doni. Karena untuk gue ya taruhannya nggak fair. Gue akan menang dan gue nggak mau taruhan kayak terlalu gampang. Mending kayak Valen tahun lalu. Gue 1 tim, dia 19 tim dan gue yang menang. Barcelona vs everybody ya. Nggak ada yang nyangka tuh, tapi tahun lalu juga gue yakin. Gue nyangka. Iya sih. Gue nyangka. Even lu sebenarnya bilang Barcelona mainnya jelek banget kan tahun lalu kan? Iya, jelek sama sekali nggak ada bagus-bagusnya. Cuman gue tahu Madrid pasti keteteran. Iya. Ini menarik karena Doni tidak belajar dari pengalaman ngajak Coach Jasin terlalu bawa emosi dan Milan. Cuman gue masih punya hati baik lah. Nah Milan PSG, Champions. Ya PSG lah. Milan nggak menang dong lawan Newcastle. Emang nggak akan menang juga. Jangankan juara, grup lolos aja susah. Iya. Oke, kita akan lihat dari hasil Liga Champions dan kita akan review nanti di hari Kamis Offset Duo. See you, bye bye.